Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini Senin tanggal 7 September 2020 kita berjumpa kembali dalam pelajaran Insya. Mudah-mudahan santri kelas 7 MTS Normal Islam Putra Rasyidiyah Khalidiyah tetap diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keafiatan serta selalu tetap semangat untuk belajar meskipun hanya belajar dari rumah atau secara online melalui video call atau video-video yang dikirimkan oleh para mu'alim. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita berarti sudah memasuki pelajaran yang ketiga. Langsung saja ya, Adar Sosialis. Ya, pelajaran yang ketiga, Adar Sosialiso. Sekarang coba kalian buka bukunya halaman 7. Perhatikan kosakata atau kata benda yang ada di dalam kotak. Nah, perhatikan ya. Nah, sekarang apa bentuk daripada kata benda yang ada di dalam kotak tersebut? Coba perhatikan. Iya, benar. Kata benda yang ada di dalam kotak itu bentuknya ada yang mudzakkar, laki-laki, dan juga ada yang muannas, artinya bercampur ya. Kalau pada pelajaran pertama kemarin semua kata benda yang ada di dalam kotak mudzakkar ya, atau laki-laki. Kemudian pada pelajaran yang kedua semua kata benda yang ada di dalam kotak itu semuanya muannas atau perempuan. Sedangkan di pelajaran yang ketiga ini, nah, kata benda yang ada di dalam kotak itu campuran antara mudzakkar dan muannas. Oke. Langsung saja kita baca ya. Di sini mereka menyesuaikan kata tunjuknya yang digunakan. Apabila kata bendanya mudzakkar, maka kata tunjuk juga harus mudzakkar ya. Apabila kata benda muannas, maka kata tunjuknya juga harus muannas. Kita baca. Hada haitun. Oh, sebentar. Kata bendanya belum mu'alim artikan, maaf. Ya, kita artikan dulu ya. Kalian tulis, catat di bukunya sini. Pakai pulpen, tulis artinya ya. Kita baca. Haitun. Haitun artinya dinding atau tembok. Ini dinding. Ya, dinding. Kharitatun. Kharitatun peta. Ya, peta. Di mana peta? Di manakah peta? Bisakah kalian menunjukkan di mana peta? Ya. Siapa yang tahu kartun apa itu? Ya, pintar, Dora ya. Berarti kalian senang menonton Dora. Oke, terus mibratun. Mibratun rautan pensil, atau kata kita bahasa Indonesia apa bahasa Belanda gigirik. Nah, gigirik pensil ya. Kemudian musallasun. Musallasun segitiga atau penggaris segitiga bisa juga ya, penggaris segitiga. Firjarun. Firjarun jangka. Kalian tahu jangka? Ya, jangka itu alat untuk membuat lingkaran ya. Biasa digunakan dalam pelajaran matematika, jangka. Nah, terus min qalatun.
minqalatun, busur. Busur ya, mistar busur. Nah, digunakan untuk mengukur kemiringan apa ini, sudut. Nah, kemudian qalamu hibrin, pulpen tinta, pulpen tinta. Muasyirun, penanda, atau penunjuk ya, penanda seperti itu. Penanda atau penunjuk ya, itu muasyirun. Oke, kita artikan. Hada haitun, ini dinding atau tembok. Ini laki-laki, dinding atau tembok. Kita baca ke bawah ya. Hadhihi minqalatun, ini perempuan busur. Dzalika firjarun, itu jangka. Itu laki-laki jangka. Hadhihi kharitatun, ini perempuan peta atau peta. Dzalika babun, itu pintu. Dzalika babun, itu pintu. Hadhihi mibratun, ini perempuan rautan pensil. Ini perempuan rautan pensil. Dzalika muasyirun, itu laki-laki penanda. Ini tadi ya, penanda atau penunjuk. Hadza firjarun, ini laki-laki jangka ya, ini laki-laki jangka. Tilka nafidatun, itu perempuan jendela. Oke, itu perempuan jendela ya. Sekarang pertanyaan ma. Ma hadza, apa ini laki-laki ya? Berarti kata bendanya ini harus laki-laki ya. Nah, hadza musallasun, ini laki-laki segitiga atau penggaris segitiga. Nah, ini menjawab sesuai dengan soal. Tinggal dibuang kata tanya ya, tinggal dibuang kata tanyanya. Seperti pelajaran yang sudah muallim jelaskan sebelumnya. Ini laki-laki segitiga. Boleh juga menggunakan itu. Nah, ini jawabannya berarti sesuai dengan keadaan ya. Dzalika musallasun, itu segitiga atau itu penggaris segitiga ya. Matilka, apa itu perempuan? Nah, berarti kata bendanya harus perempuan ya. Tilka miknasatun, itu perempuan sapu lantai. Itu perempuan sapu lantai. Atau boleh juga menjawab hadhihi miknasatun, ini perempuan sapu lantai. Nah ya, jadi itu jawabannya ada yang sesuai dengan pertanyaan, ada yang sesuai dengan keadaan. Misalnya muallim di sini dekat dengan papan tulis dan muallim langsung dapat menyentuhnya. Sedangkan muallim menanyakannya kepada siswa yang duduk di ujung sana misalnya. Lalu muallim bertanya, "Ma hadhihi?" Apa ini? Kata muallim, "Apa ini perempuan?" Lalu dari sana menjawab, boleh menggunakan hadhihi, berarti menjawabnya dengan sesuai dengan soal ya. "Ma hadhihi?" Hadhihi saburatun. Tetapi boleh juga menjawabnya sesuai dengan keadaan. Karena dia jauh, maka dia menggunakan kata tunjuk itu yang digunakan untuk perempuan. Ma hadhihi, apa ini? Kata siswa di sana, tilka saburatun ya ustaz.
Tilka saburatun ya ustaz. Itu perempuan adalah papan tulis wahai guru. Nah, seperti itu, ya. Oke, lanjut. Ma hadhihi, apa ini perempuan? Ya, ma hadhihi. Hadhihi mibratun. Ini perempuan rautan pensil. Ini perempuan rautan pensil. Tilka mibratun. Tilka mibratun. Itu perempuan rautan pensil. Itu perempuan rautan pensil. Ingat ya, semuanya tulis arti daripada bacaan yang kita baca ini di buku kalian itu. Di buku sini, di buku paketnya langsung. Kalau bagi yang sudah ada punya. Bagi yang tidak ada punya, ya terpaksalah kalian mencatat untuk mendapatkan ilmu, ya. Karena kalau tidak dicatat, nanti tidak ada ilmu yang didapat seperti itu, ya. Terus madzalika, madzalika, apa itu laki-laki? Dzalika qalamu hibrin. Dzalika qalamu hibrin. Itu laki-laki pulpen tinta. Itu laki-laki pulpen tinta. Hada qalamu rasasin. Hada qalamu rasasin. Ini pensil, ya. Ini laki-laki pensil. Matilka. Matilka, apa itu perempuan? Tilka kharitatun. Tilka kharitatun. Itu perempuan peta. Itu perempuan peta. Hadhihi kharitatun. Hadhihi kharitatun. Ini perempuan peta. Ini perempuan peta. Terus. Nah, sekarang pertanyaannya menggunakan A, ya. A kemarin apa artinya? Ya, benar. A artinya adalah apakah. Nah, apabila pertanyaan didahului A, maka jawabannya harus didahului na'am atau la. Jadi apabila pertanyaan menggunakan A, apakah, maka jawabannya harus didahului na'am atau la. Apabila jawabannya na'am, maka otomatis jawaban harus sama dengan pertanyaan, ya. Misalnya mau menanyakan, apakah ini buku bacaan? Iya, ini buku bacaan, ya. Apakah ini buku bacaan? Iya, itu buku bacaan. Boleh juga, ya, apabila dia jauh. Nah, oke, kita baca. Adzalika musallasun. Adzalika musallasun. Kalian baca di rumah, ikuti, ya. Apakah itu laki-laki segitiga? Apakah itu laki-laki segitiga? Na'am, dzalika musallasun. Na'am, dzalika musallasun. Ya, itu laki-laki segitiga. Ahadhihi mibratun. Ahadhihi mibratun. Apakah ini perempuan rautan pensil? Apakah ini perempuan rautan pensil? Na'am, tilka mibratun. Na'am, tilka mibratun. Iya, itu rautan pensil. Iya, itu rautan pensil. Oke, balik sebelahnya. Nah, sekarang kita bertemu A dengan jawaban la. Maka mulai akan menjelaskannya. Nah, apabila, ya, ini A dulu, ya. Artinya kemarin adalah apakah. Nah, bila jawaban la, artinya tidak, ya. Ya. Bila jawaban la atau tidak, maka jawaban harus beda dengan pertanyaan, ya.
Bila jawaban la atau tidak, maka jawaban harus beda dengan pertanyaan. Kenapa? Contoh, Muallim bertanya, apakah ini kursi? Apakah ini kursi? Tidak, ini buku, ya kan? Pertanyaan kursi, sedang jawaban adalah buku, karena kita menjawab tidak. Nah, kada benar bendanya. Tapi jangan salah ya. Apakah ini kursi? Tidak, ini kursi. Nah, itu salah ya. Apakah ini kursi? Kada, Muallim, ini kursi. Ya, salah itu. Jadi harus belain, harus beda. Apakah ini kursi? Tidak, ini buku. Nah, jadi seperti itu. Kalau na'am jawabannya itu sama antara pertanyaan dengan jawaban. Apakah ini buku? Ya, ini buku. Apakah ini buku? Ya, ini buku. Tetapi kalau jawabannya la, maka harus beda. Apakah ini bangku? Tidak, ini buku. Apakah ini pintu? Tidak, ini buku. Nah, seperti itu ya. Jadi harus dibuat berbeda. Ya, perhatikan contohnya di buku. Ahadza maq'adun? Ahadza maq'adun? Apakah ini laki-laki bangku? Dijawab, la, dzalika kursiyun. La, dzalika kursiyun. Tidak, itu laki-laki kursi. Tidak, itu laki-laki kursi. Apakah kalian tahu apa bedanya bangku dengan kursi? Bangku tahulah. Kursi, apa bedanya? Iya, kalau bangku itu biasanya panjang dan muat diduduki lebih dari satu orang. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Itu namanya bangku. Tapi kalau kursi, itu hanya cukup untuk diduduki satu orang. Ya, satu orang itu kursi. Nah, jadi itulah perbedaan antara bangku dan kursi. Oke, terus. Atilka kharitatun? Atilka kharitatun? Apakah itu perempuan peta? La, hadhihi kurrasatun. La, hadhihi kurrasatun. Tidak, ini perempuan buku tulis. Tidak, ini perempuan buku tulis. Ya, terus. Ahadza kirtasun? Ahadza kirtasun? Apakah ini laki-laki kertas? Naam, dzalika kirtasun. Iya, itu laki-laki kertas. Nah, ini berarti menjawabnya juga sesuai keadaan ya. Karena pertanyaan menggunakan hadza dan jawaban menggunakan dzalika. Tetapi sama-sama kata tunjuk yang digunakan untuk kata benda mudzakkar. Oleh karena itu dia benar ya. Terus. Ahadhihi min qalatun? Apakah ini perempuan busur? Na'am, hadhihi min qalatun. Iya, ini perempuan busur. Iya, ini perempuan busur. Ma dzalika? Ma dzalika? Apa itu laki-laki? Hadza kitabun. Hadza kitabun. Ini buku. Nah, jadi dalam bahasa Arab ini pintar ya. Kita bertanya itu harus tahu dulu kita kata bendanya itu bentuknya laki-laki atau perempuan ya. Jadi kita benar dalam menggunakan kata tunjuk. Apabila kita tidak tahu maka akan salah ya. Nah, seperti itu. Lanjut sedikit lagi. Ahadza maq'adun? Ahadza maq'adun? Apakah ini bangku? Apakah ini laki-laki bangku? La, bal huwa kursiyun. Nah, bal, ada kata bal. Apa artinya bal? Catat ya. Bal artinya tetapi. Bal artinya tetapi. Nanti ada juga yang artinya bahkan ya. Tapi kita di sini artinya menggunakan tetapi. Ini adalah untuk penegasan ya, untuk penegasan. Tidak. Tetapi dia laki-laki kursi. Nah, dia sekarang menggunakan huwa kata tunjuknya ya, huwa. Nah, pada video yang pertama sudah ada Muallim sebutkan bahwa huwa itu digunakan untuk menunjuk laki-laki. Dia laki-laki.
Tidak, tetapi dia laki-laki kursi. Lanjut. Ahadhihi sabburatun? Ahadhihi sabburatun? Apakah ini perempuan papan tulis? Apakah ini perempuan papan tulis? La, bal hiya kharitatun. La, bal hiya kharitatun. Tidak, tetapi dia perempuan peta. Tidak, tetapi dia perempuan peta. Nah, terus. Atilka mimhatun? Atilka mimhatun? Apakah itu perempuan penghapus pensil? Ya. Naam, hiya mimhatun. Naam, hiya mimhatun. Ya, dia perempuan penghapus pensil. Adzalika kirtasun? Adzalika kirtasun? Apakah itu laki-laki kertas? Apakah itu laki-laki kertas? La, bal hadhihi kurrasatun. La, bal hadhihi kurrasatun. Nah, ini boleh ya. Pertanyaannya menggunakan kata tunjuk laki-laki, sedangkan menjawabnya perempuan karena kata benda yang ditunjuk tidak sesuai. Misalnya, nah, misalnya seperti ini. Adzalika kitabun? Apakah itu laki-laki buku? Ini. Apakah itu laki-laki buku? Lalu kita jawab, la, tilka sabburatun. Tidak, itu papan tulis. Tidak, itu papan tulis. Nah, boleh juga seperti ini ya. Jadi ini menjawabnya sesuai dengan keadaan, tidak sesuai dengan konteks pertanyaan ya. Menjawabnya sesuai dengan keadaan. Terus, ahada babun? Apakah ini laki-laki pintu? Apakah ini laki-laki pintu? La, bal tilka nafidatun. La, bal tilka nafidatun. Tidak, tetapi itu perempuan jendela. Nah, tidak, tetapi itu perempuan jendela. Oke. Bis ya. Sekarang perhatikan gambar ya. Tuh, udah firjarun, jangka ya. Nah, seperti itu bentuknya jangka. Apakah kalian ada punya jangka di rumah? Nah, ini bahasa Arabnya firjarun. Nafidatun, jendela. Nafidatun, jendela. Oke, habis. Nah, jadi insyaallah untuk pertemuan yang akan datang kita akan latihan menjawab soal-soal yang ada di buku ini. Dan nanti diantaranya ada yang mu'alim suruh kalian untuk menjawabnya di rumah sebagai pengambilan nilai untuk mata pelajaran insya ya. Dan juga mu'alim harapkan artinya semua kosakata yang sudah pernah kita pelajari dari pelajaran pertama, kedua, dan ketiga pada hari ini itu sambil diingat-ingat ya pintar. Sambil bila kawa dihafali lah. Nah, hafali, setor lawan mama abah di rumah. Nama ulun hendak menghafal kosakata insya disuruh mu'alim Sarbini jaga akan pian hafalan ulun. Nah, seperti itu bagus, mantap sekali ya. Nah, jangan sampai kalian tidak belajar atau tidak menonton video ini ya. Karena mu'alim lihat video yang kedua itu viewernya atau yang membukanya hanya 130 lebih gitu ya, tidak sampai 140. Nah, berarti ada di antara kalian sekitar 40% tidak membuka atau tidak belajar. Jangan sampai ya, karena kalian akan ketinggalan. Apabila tidak mengikuti satu pelajaran saja, nanti akan kesulitan ya. Karena pelajaran kita semakin ke depan, insya Allah akan semakin sulit jika kalian tidak mengikutinya. Tetapi jika kalian mengikutinya dengan seksama, memperhatikan dengan benar, maka insya Allah akan mudah ya. Karena
ini adalah merupakan pelajaran dasar paling bawah dari bahasa Arab, yang apabila dasarnya ini kalian tidak paham, nanti akan sangat kesulitan untuk belajar yang lebih lanjut lagi. Nah, semakin ke atas semakin sulit jika yang dasarnya ini kalian tidak mengerti. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian pelajaran insya pada hari ini. Silahkan kalian WA Mualim jika ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan atau yang belum paham, dan kita akan berdiskusi di grup insya. Kemarin itu tidak ada yang diskusi ya, berarti, dan juga kemarin ada Mualim menawarkan, artinya pelajaran kita dikebut kah atau santai aja. Berarti kita ambil jalan santai karena tidak ada yang komentar ya. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.